Kami akan bersuka cita di dalam Engkau, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi bersama agung namanya. Puji dan pasang
Happy Sunday semuanya! Banyak orang bertanya-tanya, apakah pandemi yang kita hadapi adalah tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengerti bahwa kedatangan Tuhan Yesus dapat dibagi menjadi dua tahapan. Tahapan pertama adalah pengangkatan gereja atau yang sering kita sebut dengan rapture. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus akan datang di awan-awan dan menjemput kita untuk bersama-sama dengan Dia. Tahapan kedua adalah penampakan Kristus. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus beserta orang-orang kudusnya akan mengalahkan antikristus di dalam perang Harmagedon, lalu mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Kita mempercayai bahwa pengangkatan gereja terjadi sebelum masa aniaya atau masa antikristus. Sehingga pertanyaannya adalah, apakah pandemi seperti COVID-19 saat ini dapat dikatakan sebagai tanda bahwa pengangkatan gereja atau rapture sudah dekat? Dalam Matius 24 ayat 4-12, Tuhan Yesus memberitahu murid-muridnya mengenai tanda-tanda yang akan terjadi menjelang kedatangannya yang kedua kali, yaitu yang pertama, goncangan-goncangan terhadap orang percaya, yang kedua, goncangan-goncangan terhadap semua orang di bumi, dan yang terakhir, pemberitaan Injil di seluruh dunia. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah pada Lukas 21 ayat yang ke-11, Tuhan Yesus memberikan tanda-tanda yang dapat dirasakan oleh semua orang. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga tanda-tanda yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tanda-tanda yang Tuhan ungkapkan adalah kejadian yang harus terjadi, karena itu adalah bagian dari rencananya. Dan tanda-tanda ini akan terjadi berulang-ulang di dalam sejarah manusia sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Kita telah melihat banyak goncangan terjadi terhadap orang percaya. Banyak orang Kristen dianiaya karena percaya kepada Tuhan Yesus. Goncangan-goncangan juga terjadi kepada semua orang di bumi, seperti bencana alam, krisis ekonomi, bahkan merebaknya sakit penyakit. Efek dari goncangan-goncangan ini adalah meluasnya pemberitaan Injil, karena orang semakin mencari Tuhan di tengah penderitaan. Dan goncangan juga mendorong kita untuk segera melakukan apa yang Tuhan perintahkan, khususnya amanat agung. Dari pengertian ini, dapat kita simpulkan bahwa pandemi dapat dikatakan sebagai bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara, yang perlu diingat adalah kita tidak dapat mengatakan bahwa setelah pandemi ini Tuhan Yesus pasti akan langsung datang. Tetapi, kita juga tidak bisa berkata bahwa sesudah pandemi ini Tuhan Yesus pasti tidak akan datang. Karena Tuhan Yesus jelas mengajar bahwa orang percaya tidak dapat menghitung atau menduga kapan waktu kedatangannya. Tidak ada yang tahu. Tetapi kita diminta untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang sudah amat dekat juga sudah disampaikan Roh Kudus sejak 2009 kepada Pastor Niko Nyotora Harjo. Roh Kudus menunjukkan dalam Yoel 2 ayat 28-32 bahwa akan terjadi pencurahan Roh Kudus juga goncangan-goncangan yang luar biasa. Akan tetapi melalui hal tersebut akan ada banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Tahun 2013, Tuhan memberikan pernyataan melalui Pastor Niko bahwa yang dimaksud dengan pencurahan Roh Kudus adalah Pentakosta yang ketiga. Sejak saat itu, Pentakosta ketiga aktif disebarkan di mana-mana. Pastor Russell Evans dari Planet Shakers Church, Australia mendapat penglihatan bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan di Indonesia. Ada kebangkitan jutaan anak-anak muda yang penuh Roh Kudus, yang cinta mati-matian akan Tuhan dan akan melayani dengan cara yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ini adalah jawaban doa bagaimana Pentakosta ketiga akan terjadi khususnya di Indonesia. Pentakosta ketiga juga diteguhkan oleh banyak hamba Tuhan baik dalam dan luar negeri di Empower 21, yaitu bahwa kegerakan ini akan lebih besar daripada pencurahan Roh Kudus di Azusa Street. Roh Kudus memberi pengertian bahwa Pentakosta ketiga akan menuntaskan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Kita percaya bahwa ini pasti terjadi. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pandemi yang sedang terjadi hari-hari ini adalah bagian dari tanda-tanda penggenapan Pentakosta ketiga, di mana pencurahan Roh Kudus dan goncangan yang terjadi akan mengakibatkan banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Artinya, amanat agung Tuhan sedang digenapi. So, setelah kita mengetahui hal tersebut, apakah yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangannya? Ada 4 hal, yaitu yang pertama, hidup berjaga-jaga, artinya hidup kudus di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Yang kedua,
Hidup siap sedia, artinya siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus kapan saja. Yang ketiga, hidup setia, melakukan perintah Tuhan, artinya melakukan amanat agung Tuhan Yesus dengan Pentakosta yang ketiga. Dan yang terakhir, hidup intim dengan Tuhan, artinya banyak membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan, banyak memuji, menyembah Tuhan, dan banyak berdoa berbahasa roh. Saudara, walaupun pandemi COVID-19 mempunyai dampak negatif bagi dunia, tetapi jangan lupa, bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, pandemi ini adalah bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus untuk menjemput kita, gerejanya. Mari persiapkan diri kita dan senantiasa menanti-nantikan kedatangannya. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat anugerah-Mu yang kami nikmati, yang kami terima sepanjang hari ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba, terima kasih kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan di ibadah online kami ini ya Tuhan. Terima kasih ya Aba, segala pujian syukur hanya kepada Tuhan, Engkau yang layak menerima setiap doa pujian penyembahan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Aba. Kami berdoa bagi bangsa-bangsa ya Tuhan Yesus. Kami berdoa dimulai dari bangsa Malaysia, Indonesia, bahkan bagi bangsa-bangsa ya Tuhan. Kami percaya Tuhan mengurapi bangsa-bangsa, ada kegerakan api Pentakosta terus terjadi bagi bangsa-bangsa. Berkati Malaysia ya Tuhan Yesus, berkati negeri-negeri yang ada ya Tuhan, berkati semua ya Tuhan Yesus, bagi kerajaan Malaysia, berkati pemerintahannya ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan segala pemerintahan, keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintahan ya Tuhan, semuanya menguntungkan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa Malaysia kepada tangan pengasihan-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah gereja-gereja Tuhan yang sudah ada terus memberkati negara Malaysia ini ya Tuhan Yesus. Diberkati kekayaan Malaysia, diberkati segala aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh setiap warga negara Malaysia, baik siapapun yang sudah berada di Malaysia Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Malaysia kepada tangan pengasihan-Mu. Biarlah ya Tuhan terus terjadi kegerakan rohani bagi Malaysia ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi Indonesia. Berkati Indonesia, berkati kepala pemerintahan kami, Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf ya Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus dalam 5 tahun ke depan. Kau memberkati ya Tuhan segala keputusan-keputusan yang dilakukan. Engkau tambahkan hikmat marifat yang luar biasa bagi kepala negara kami ini ya Tuhan Yesus. Berkati istri dan anak-anaknya, menantu dan mantunya Tuhan Yesus. Cucunya diberkati ya Tuhan. Tuhan menjaga ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba, Engkau yang memilih hamba-Mu ini untuk menjadi kepala negara Indonesia 5 tahun ke depan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kepada tangan pengasihan-Mu. Biarlah seluruh gereja-gereja yang sudah ada terus memberkati Indonesia ya Tuhan Yesus. Kegerakan rohani terus terjadi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala kekurangan bahkan kelebihan hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus kami percaya, kami serahkan kepala pemimpin kami, pemimpin negara kami ini ya Tuhan kepada tangan pengasihan-Mu. Terima kasih bagi bangsa-bangsa yang lain Tuhan, berkati ya Tuhan Yesus. Damai sejahtera terus terjadi bagi setiap negara ya Tuhan, bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi Bapak rohani kami, Pak Niko, Pak Johan, Pak Irwan ya Tuhan. Kau memberkati dimanapun mereka berada. Tuhan berkati pelayanannya Tuhan Yesus, kepercayaan yang Tuhan berikan. Ada banyak gereja-gereja yang hamba-Mu ini ya Tuhan bawa kepada tangan pengasihan-Mu. Berkati ya Tuhan, setiap mulut lidah hamba-Mu ini diberkati ya Tuhan Yesus. Berkati keluarganya, istri dan anak-anak mantu semuanya diberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau memberkati juga Bapak Gembala kami,
Pak Winson Simamora ya Tuhan yang mengembalakan Suprayon, Kuala Lumpur dan Johor dan sekitarnya. Berkati hamba-Mu, istri dan anak-anaknya. Mampukan hamba-Mu ini untuk membawa jemaat-Mu, umat Tuhan kepada Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu, hikmat marifat yang luar biasa. Setiap langkah-langkahnya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Pujian penyembahan dari mulut lidah hamba-Mu ini ya Tuhan diberkati dalam nama Yesus. Serta seluruh mission pastor yang ada yang sudah tersebar dari berbagai negara ya Tuhan, berkati. Kami percaya Engkau yang memampukan, Engkau yang memelihara bagi setiap mission pastor yang ada ya Tuhan, yang sudah Tuhan utus. Juga memberkati setiap koordinator setiap ibadah yang ada, bahkan ketua-ketua kult, jemaat, semuanya diberkati ya Tuhan. Kami percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba-Mu. Berkati media yang kami pakai untuk melakukan ibadah online kami, firman Tuhan. Berkati semuanya Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu, kami percaya ada sesuatu hal yang baru yang kami dengar, agar kami tetap merasakan kuasa dalam ibadah yang kami lakukan dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan, kekal sampai selama-lamanya dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hatimu, biarlah firman Tuhan menjadi rema dalam hidup kita, dan kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di akhir zaman ini. Mari angkat kedua tanganmu. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, kasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya semua Bapak Ibu dalam keadaan baik, keluarga BCM yang ada di Kuala Lumpur, Selangor, Negeri Sembilan, bahkan juga yang ada di Johor dan semua cabang-cabang. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur buat pagi hari, buat siang hari, buat sore, bahkan malam hari yang indah yang Kau berikan kepada kami. Berkat-Mu selalu baru setiap hari, setiap pagi Tuhan. Dan hari ini kami bersyukur dapat beribadah bersama-sama sebagai keluarga Tuhan yang Tuhan sudah pilih dan urapi. Dan Tuhan, urapilah kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berikan roh hikmat, pewahyuan, pengertian atas firman yang akan kami dengar, supaya lewat firman yang kami dengar membuat iman kami timbul, membangkitkan pengharapan, sukacita, kekuatan, dan damai sejahtera kepada kami. Firman yang menyembuhkan, mengajar, menguatkan, menuntun Tuhan, menasehati, membimbing Tuhan. Terima kasih juga buat mulut dan bibir hamba-Mu Kau urapi, supaya hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu dengan bahasa yang sesederhana mungkin. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Semua yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Baik, Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin berbagi firman Tuhan kepada Bapak Ibu saudara, jemaat Tuhan yang ada di JB, di KL, dan di semua cabang-cabang yang ada, bahkan semua pemirsa, semua jemaat, siapapun saudara yang menyaksikan ibadah online ini. Mari kita siapkan hati kita, dan hari ini saya memberikan tema kepada kita adalah kuasa ibadah. Ya, kuasa, kekuatan dari sebuah ibadah, saudara. Amin. Ya. Saya mau mulai dari ayat firman Tuhan, Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nasihat firman Tuhan dari Ibrani 10 ayat 25 ini dikatakan, janganlah kita menjauhkan dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Dalam terjemahan Alkitab yang lain, firman Allah yang hidup dikatakan, janganlah kita lalai menghadiri kebaktian di gereja. Nah, ya, di dalam tadi terjemahan baru ibadah, dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan yaitu kebaktian, saudara. Nah, mengapa sampai kitab Ibrani ini memberikan nasihat, peringatan kepada kita semua supaya tidak menjauhkan diri atau tidak melalaikan atau tidak lalai menghadiri kebaktian atau tidak menjauhkan diri dari ibadah, saudara. Ya, ibadah itu kalau kita lihat dari Ibrani 10 ayat 25, bahasa aslinya itu episunagoge. Kalau dalam terjemahan di Ibrani dikatakan itu abodah, ya. Dalam terjemahan bahasa Greka itu episunagoge, Christian meeting worship. Jadi yang pertama, mengapa saudara harus beribadah? Mengapa kita nggak boleh jauh-jauh meninggalkan atau jauh dari peribadahan? Karena ibadah itu berbicara tentang menyembah Tuhan, worship dengan Tuhan. Artinya dengan beribadah, saudara dan saya membangun keintiman dengan Tuhan. Ada doa, pujian, penyembahan kepada Tuhan. Beribadah membuat kita dekat dengan Tuhan. Beribadah membuat kita terhubung dengan Tuhan, Bapa kita yang adalah roh. Yohanes 4 ayat 23-24 dikatakan, sembahlah Tuhan dengan roh, dalam roh dan kebenaran. Ya, karena Allah kita roh. Jadi dengan beribadah kita sedang membangun keintiman kita dengan Tuhan. Yang kedua, ibadah, kata episunagoge dikatakan a gathering together in one place. Ibadah juga ternyata dikatakan kenapa kita gak boleh jauh dari peribadahan, pertemuan-pertemuan ibadah. Karena dengan ibadah itu kita sedang diajak untuk berkumpul bersama-sama. Jadi ibadah yang dimaksud di dalam Ibrani 10 ayat 25 yaitu Tuhan mau saudara dan saya, kita umat Tuhan, gereja, ya, keluarga rohani yang ada, ini jangan ibadah sendiri-sendiri. Tapi Tuhan mau kita beribadah bersama-sama sebagai keluarga Tuhan. Maka kita ada fasilitas gereja.
Memang sekarang kita sedang sulit rasanya masih untuk ibadah secara offline, ketemu bersama-sama dengan yang lain. Tapi kan kita ada platform atau fasilitas-fasilitas yang lain yang bisa kita pakai untuk kita bisa berkumpul bersama-sama beribadah, yaitu melalui mungkin Zoom, IG Live, atau mungkin juga WhatsApp, atau juga platform media yang lain. Kita bisa berkumpul di sana bersama-sama dengan teman-teman kita, keluarga kita, anggota jemaat yang lain. Ibadah berbicara supaya saudara satu intim dengan Tuhan. Tapi yang kedua, ibadah, kenapa dikatakan jangan jauhkan pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan beberapa orang. Artinya Tuhan mau kita ayo beribadah, memuji Tuhan, mencari wajah Tuhan bersama-sama dengan anggota rohani, anggota keluarga rohani yang lain. Baik itu di call saudara, lewat mungkin masih lewat online, atau juga saudara lewat Zoom. Kita biasa ada doa, ada ibadah, rumah doa, kita biasa ada doa dan puasa saudara, ada kul-kul kita. Mari kita kumpul di sana, a gathering together in one place. Place-nya mungkin secara fisik bukan gedung, tapi place-nya adalah sarana media sosial. Itu menjadi tempat kita berkumpul untuk memuji, menyembah Tuhan. Katakan amin. Nah, yang ketiga saudara, mengapa saudara nggak boleh menjauhkan pertemuan-pertemuan ibadah? Karena dalam pertemuan-pertemuan ibadah itu kita diajak supaya kita berfellowship. Tuhan mengajarkan kita supaya kita nggak menjadi manusia yang individualis. Ya, dengan beribadah kita memiliki komunitas yang sehat, komunitas yang benar. Di bulan Agustus kemarin saya berkhotbah tentang healthy community. Saudara harus memiliki community yang sehat. Maka ibadah itu adalah community yang sehat. Kita bisa berfellowship di sana. Kita bisa saling mendoakan. Kita bisa saling menguatkan. Kita bisa saling membangun. Saling menasehati. Ya, kalau kita baca Ibrani 10 ayat 25 tadi ada satu perkataan dikatakan saling mendorong, saling menasehati. Nah, ibadah juga berbicara mengajak kita untuk berfellowship in unity. Ya, ibadah membuat kita menjadi unity satu dengan yang lain. Ibadah membuat kita tidak menjadi orang-orang yang sukanya sendiri-sendiri, menjadi orang-orang yang aneh, gak punya teman, gak punya pergaulan, saudaraku. Amin. Ya. Nah, yang keempat saudara, mengapa saudara dan saya harus beribadah, jangan meninggalkan ibadah. Yang keempat saudara, di dalam ibadah itu ada juga yang namanya pemuritan. Ya, di dalam ibadah itu kita dimuridkan, kita dibimbing, kita diajar, ya, kita digembalakan. Ibadah berbicara bahwa saudara dan saya digembalakan. Ada bapak-bapak rohani, ada pemimpin rohani, ada mentor-mentor, ada kakak-kakak rohani yang menggembalakan, yang mengajar, yang menasihati, menuntun saudara. Itulah ibadah yang Tuhan mau. Memang kita perlu pribadi dengan Tuhan. Tetapi sebagai keluarga Allah, melihat ayat tadi dikatakan jangan jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang dibiasakan oleh beberapa orang. Maka ini dapat disimpulkan ibadah itu berbicara tentang pemuritan. Dan dalam pemuritan di situ ada mentornya. Di dalam pemuritan di situ ada bapak rohaninya, ada pembimbing rohaninya di sana saudaraku. Mari jemaat Tuhan BCM KLJB ya, dan semua cabang-cabang yang ada. Mari saudara miliki keluarga rohani, miliki mentor-mentor saudara melalui gembala-gembala kulu saudara. Jangan tinggalkan, mari gabung di situ, mari berdoa bersama-sama, mari bertumbuh bersama-sama di sana. Lalu ibadah berbicara juga saudara, yang keempat adalah di mana kita diperlengkapi di situ. Ya. Dalam ibadah itu kita akan diajar untuk menemukan talenta, karunia yang Tuhan berikan dan percayakan kepada kita, saudara. Yang mengerti katakan amin. Diperlengkapi, diasah, dilatih di sana, saudara. Ya, diajar kita mulai untuk menggali talenta, potensi-potensi yang ada dalam diri saudara. Ibadah berbicara saudara di sana mulai belajar. Belajar bertumbuh, belajar untuk mengenal Tuhan, belajar berdoa, belajar untuk melayani, belajar untuk bersaksi, saudara. Di-equip, diperlengkapi dalam sebuah ibadah itu, saudara. Yang dimaksud di sana. Amin. Ya. Nah, ibadah juga berbicara
saudara dan saya menjadi orang yang tidak hanya senangnya dilayani. Tetapi ibadah berbicara adalah saatnya kita juga harus melayani. Ya, melayani artinya menunjukkan sikap kedewasaan, kematangan. Kalau dilayani itu mewakili atau menunjukkan sikap kekanak-kanaan. Pengennya dilayani terus, pengennya didoakan terus, pengennya dikunjungi terus. Kalau lupa didoakan, lupa dikunjungi, lupa disapa. Ya, saudara tersinggung, sakit hati, kecewa. Nah, Tuhan tidak mau seperti itu. Ibadah yang Tuhan mau, yang Tuhan maksud adalah bahwa saudara dan saya sebagai keluarga Tuhan, mari kita melayani satu dengan yang lain. Tadi di awal kita melayani Tuhan, ya. Berfellowship kita saudara, ya. Berfellowship juga berbicara kita akan mengalami yang namanya bentukan, ya, gesekan satu dengan yang lain di proses kedewasaan di situ saudara. Namun yang terakhir ibadah berbicara Tuhan mau saudara dan saya, mari kita saling melayani. Melayani satu dengan yang lain. Apa yang bisa saudara lakukan? Tidak harus menunggu dilayani terus. Karena tanda seorang yang dewasa secara rohani, matang secara rohani, maka dia memiliki karakter seorang pelayan. Dia mau melayani. Melayani artinya mendahulukan untuk memberi yang terbaik kepada orang. Mungkin melayani dalam hal mendoakan orang lain, ya, menyapa orang lain, ya, menguatkan orang lain, menyemangati orang lain. Nah, itu ibadah saudara. Tuhan mau saudara dan saya sebagai orang percaya memiliki hati yang melayani. Jadi yang pertama, ibadah berbicara membangun keintiman dengan Tuhan, worship. Ya, ibadah juga berbicara di sana adalah jangan sendiri tapi kita berkumpul bersama-sama. Ya, kalau ada ajakan ibadah bersama-sama, mari join sama-sama. Ibadah juga berbicara kita memiliki komunitas untuk berfellowship dalam unity, saudara. Ibadah juga berbicara kita dimuridkan, digembalakan, saudaraku. Ya, jangan sampai ada yang tidak digembalakan di gereja ini, saudara. Memang secara organisasi kita ada dalam keluarga BCM, tetapi setidaknya saudara sudah ada dalam kelompok kul, saudara digembalakan di sana, dimuridkan di sana, saudara. Lalu saudara, ibadah berbicara kita siap untuk diperlengkapi. Lalu yang kelima, ibadah berbicara siap untuk melayani atau kita menjadi orang-orang yang mau saling melayani. Mengerti, katakan amin. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, mengapa kita harus ibadah? Nasihat tadi dalam kitab Ibrani 10 ayat 25, jangan jauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah yang dibiasakan oleh beberapa orang. Justru semakin giatlah kamu melakukannya. Mengapa saudara? Sampai nasihat itu datang kepada kita. Tentu ada sesuatu yang luar biasa di sana. Maka saya berikan judul saya, yaitu kuasa ibadah. Berarti ibadah ini sangat penting sekali. Kalau sampai dibilang jangan menjauhkan diri. Ya, mengapa saudara? Nah, Ibrani 10 ayat 25 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini bilang begini. Hendaklah kita tetap berkumpul bersama-sama. Join together. Dan janganlah lalai seperti orang lain. Kita justru harus lebih setia saling menguatkan. Sebab kita tahu bahwa tidak lama lagi Tuhan akan datang. Jadi alasan yang pertama mengapa saudara tidak boleh meninggalkan ibadah. Karena Tuhan bilang bahwa Dia segera datang kembali. Bapak ibu saudara keluarga BCM yang ada dalam penggembalaan Suprayon Misi, JBKL dan sekitarnya ini. Saudara jangan sampai meragukan firman Tuhan ini bahwa Yesus akan datang segera. Dia akan datang segera. Tanda-tanda zaman. Pesan-pesan dari hamba-hamba Tuhan begitu sering sekali diucapkan hari-hari ini bahwa Yesus akan datang segera. Amin. Ya, bahwa Yesus akan datang kembali, maka saudara dan saya Lukas 12 ayat 35 sampai 40 saudara dikatakan seperti ini. Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-35. Ya, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala.
Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. 40. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Firman Tuhan ini berkata bahwa Yesus akan datang segera. Tapi kedatangannya itu tak seorang pun tahu. Kedatangannya tiba-tiba. Oleh karena itu mengapa kita harus beribadah? Karena ibadah itu membuat kita selalu dalam kondisi siap sedia, berjaga-jaga. Dalam arti seperti 5 gadis bijaksana itu mempersiapkan minyak dan api, ya, pelita yang menyala, saudara. Artinya ini menggambarkan waktu kita ibadah, kita sedang bersiap sedia, kita sedang berjaga-jaga. Waktu Tuhan datang, dia sedang mendapatkan kita sedang beribadah, sedang intim dengan Tuhan, sedang memiliki komunitas keluarga Allah. Kita sedang dalam penggembalaan, kita sedang dalam kondisi memiliki hati yang melayani, saudara. Jadi mengapa kita harus beribadah? Karena ibadah mengingatkan kita supaya kita tetap berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan, saudara. Amin. Ya, karena tanda kedatangan Tuhan Yesus itu ada, saya menulis di sini ada 7, saudara. Penyesatan, ya. Akan muncul banyak penyesatan, akan muncul kata penyesatan itu pelanau. Pelanau itu membawa orang menyimpang dari jalan yang benar. Hari-hari ini sebelum Yesus akan datang, akan banyak orang akan dibawa menyimpang dari jalan yang benar. Ya. Maka perlu kita ibadah, karena dalam ibadah kita akan dimuridkan, diajarin firman Tuhan. Dikasih tahu mana firman yang benar. Ya. Penyesatan dalam bahasa aslinya ini pelanau, menjauh dari kebenaran. Tidak heran hari-hari ini orang-orang yang jauh ibadah maka hidupnya jauh dari kebenaran. Bahkan memimpin orang dalam kesalahan, saudara. Tanda-tanda kedatangan Yesus bisa kita lihat dalam Matius 24 ayat 3-14. Peperangan, tadi penyesatan, ada peperangan, ada kelaparan, krisis, goncangan, penganiayaan gereja, murtad, saudara. Ya. Lalu murtad itu artinya meninggalkan kepercayaan sebelumnya. Lalu apa, saudara? Orang makin jahat, kasih makin dingin, saudaraku. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Tetapi tanda kedatangan Yesus di mana? Akan ada satu kebangkitan yang besar, yaitu menuntaskan amanat agung untuk Yesus datang segera, saudara. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, mengapa saudara gak boleh menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah? 1 Timotius 4 ayat 8 katakan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi ternyata ibadah itu bukan saja mengandung janji untuk waktu kita masih hidup sekarang ini. Tetapi nanti dalam kekekalan pun ibadah yang kita lakukan dengan setia selama kita ada sekarang. Itu akan menentukan kita nanti bagaimana, sorgakah, nerakakah yang akan kita masuki, saudaraku. Ya. Nah, dalam terjemahan firman Allah yang hidup, 1 Timotius 4 ayat 8 dikatakan ini, latihan-latihan jasmani itu baik, tetapi latihan rohani jauh lebih penting dan merupakan daya pendorong dalam segala yang kau lakukan. Ternyata ibadah itu adalah daya. Daya itu apa sih, saudara? Kekuatan, energi, power, dunamos, pendorong. Dalam segala hal yang kau lakukan. Berarti waktu saudara setia ibadah dan beribadah dengan benar, maka saudara akan beroleh kekuatan. Mendorong saudara untuk melakukan, tentu melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang memuliakan Tuhan. Yang mengerti katakan amin? Iya. Nah, Ibrani 10 ayat 26 sampai 31, ya, mengapa saudara dan saya harus beribadah? Ibrani 10 tadi, saudara.
ayat yang ke-26 sampai 31. Ya. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian ini, menguduskan dan menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman semua yang menyaksikan ibadah, yang mengikuti ibadah online ini. Mengapa saudara dan saya tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah? Di ayat 26 sampai 31 ini dikatakan bahwa waktu saya membaca ayat ini kok tiba-tiba jawabannya sebab jika kita sengaja berbuat dosa. Maka saya mendapat pengertian begini. Mengapa saudara dan saya tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah? Ternyata ibadah itu seperti pagar perlindungan yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya kita tidak keluar dari sana untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, yaitu dosa, saudara. Jadi bahasa sederhana yang saya mau sampaikan, waktu saudara setia beribadah, waktu saudara menjaga diri saudara untuk terus beribadah, maka saudara secara tidak sadar, saudara sebenarnya sedang dipagari oleh Tuhan. Ada pagar perlindungan, ada spiritual covering yang dari Tuhan. Mata jasmani kita nggak lihat, tapi alam rohani itu betul-betul Tuhan melindungi saudara dari keinginan untuk berbuat dosa. Kalau kita dikatakan kalau kita terus-menerus berbuat dosa, maka pasti masuk neraka. Tentu kehidupan kekal, sorga tidak menjadi bagian kita. Yang mengerti katakan amin. Yang berikutnya, mengapa saudara dan saya harus jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah? Ayat 32 sampai 34. Dikatakan, ingatlah masa yang lalu sesudah kamu menerima terang. Kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diberlakukan demikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Yang berikutnya, mengapa saudara dan saya tidak boleh meninggalkan ibadah? Jangan jauh-jauh dari ibadah. Ternyata gini, dengan saudara setia beribadah, maka saudara membaca ayat ini, bahwa kita akan diberikan kekuatan sama Tuhan dalam melewati proses pergumulan ataupun pembentukan. Saudara harus tahu, berjalan bersama Tuhan. Tuhan Yesus gak pernah bilang selalu akan enak. Pikul salib, sangkal diri, ada penderitaan, ada proses, ada rasa sakit juga akan kita alami. Maka waktu saudara beribadah, saudara tadi dikatakan daya dorong, daya itu kekuatan, tenaga. Maka tidak heran kalau orang-orang yang setia ibadah, mereka kenapa ya kok mereka tetap kuat walaupun banyak masalah, banyak pergumulan. Karena ibadah itu membuat saudara dan saya menjadi kuat, menjadi mampu, memiliki daya tahan. Sehingga saudara dan saya mampu melewati setiap proses, pergumulan, pembentukan, masa-masa yang sulit yang Allah izinkan untuk kita lewati, untuk kita hadapi. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Puji nama Tuhan. Nah, hal berikutnya mengapa saudara tidak boleh meninggalkan atau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Yang berikutnya Ibrani 10 ayat 35 sampai 36 dikatakan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Ya. Ada upah yang menanti. Upah itu mahkota yang menanti. Mengapa sih para olahragawan itu mereka harus berlatih, bertanding? Karena mereka
tahu kalau mereka menang ada upah yang menanti, ada mahkota, ada hadiah. Kenapa petani itu harus bekerja mati-matian, siang panas terik, pagi-pagi sampai sore dia kerja mati-matian? Kenapa? Karena dia tahu ada upah, yaitu tuaian yang akan mereka dapatkan di kemudian hari. Nah, mengapa saudara dan saya jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah? Ternyata waktu kita setia beribadah kepada Tuhan ada upah, ada mahkota, ada hadiah. Ya, upah itu bisa banyak. Di bumi upah kesembuhan, pemeliharaan, berkat jasmani materi, ya sukacita, dipromosi, pertumbuhan rohani. Tetapi upah kerajaan sorga, kita masuk kerajaan sorga, kita dapat mahkota, ada 5 mahkota dalam Alkitab yang akan diberikan kepada orang-orang yang masuk dalam kerajaan Allah, saudara. Ya. Lalu yang berikutnya, mengapa saudara dan saya tidak jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah? Ayat 38 dikatakan, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Nah, ibadah membuat iman kita menjadi kuat dan tidak goyah. Kita akan tak beriman. Kita tak beriman bahwa Tuhan pasti menolong kita. Beriman bahwa kita akan masuk dalam kerajaan sorga. Beriman bahwa kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Ibadah membuat iman kita makin kuat, makin kokoh, makin teguh, saudaraku. Yang mengerti katakan amin. Lalu berikutnya, mengapa kita jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah? Dikatakan ayat 39, ayat 38. Apabila ia mengundurkan diri, aku tidak berkenan kepadanya. Tapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Ya, beroleh hidup yang kekal. Berarti ibadah menahan saudara. Ibadah itu menahan saudara. Ya, kuasa yang berikutnya dari ibadah menahan saudara dan saya meninggalkan Tuhan, meninggalkan komunitas orang-orang percaya, meninggalkan apa yang sudah Tuhan percayakan, ya mungkin pelayanan, hal-hal yang baik yang sudah Tuhan berikan kepada saudara. Berarti ibadah menahan kita untuk tidak mundur dari Tuhan. Haleluya. Baik saudara, karena itu, pertama, jangan jauh-jauh, jangan tinggalkan ibadah. Amin. Untuk kita bisa tetap ada dalam posisi ibadah bersama-sama. Saudara, jangan jauh-jauh, jangan tinggalkan. Ini berbicara saudara harus komitmen, harus bayar harga, harus setia. Ya, jangan jauh-jauh, jangan disengaja. Amin. Jangan absen. Sekali, 2 kali, lama-lama saudara jadi malas ibadah. Sekali malas doa, sekali malas menyembah, sekali malas baca firman, sekali malas gak ikut ibadah, mau ibadah secara online. Lama-lama saudara makin jauh. Maka yang pertama jangan jauh-jauh, artinya dekatkan terus. Paksa diri saudara untuk hadir dalam ibadah-ibadah yang sudah atau yang biasa dilakukan. Yang kedua saudara, dibiasakan. Dibiasakan itu artinya diulang-ulang, terus-menerus. Ya, memang kadang-kadang gak enak, gak nyaman, tapi diulang-ulang terus menjadi sebuah kebiasaan. Ya. Jadi dibiasakan itu artinya diulang-ulang terus sampai saudara menjadi biasa. Ketika saya belajar bawa mobil juga begitu. Saya harus biasakan untuk pijak rem yang mana, kaki kiri pijak apa, kaki kanan pijak gas, kaki kiri ya ada pijak, kalau dia pakai manual ada close-nya gitu saudara ya. Maka pertama-tama saya kaku. Kadang-kadang saya nggak tahu yang mana lampu sen, yang mana untuk tanda petunjuk belok kiri, belok kanan, hidupin lampu, ya brake-nya, remnya, rem tangan. Tapi lama-lama karena saya biasakan, itu sudah automatically. Saya tidak perlu saya pikir-pikir lagi, otomatis. Waktu starter langsung pijak gas, langsung rem kalau perlu harus berhenti. Kalau mau berhenti lama saya brake, saya angkat ya tanda brake yang ada di sebelah kiri saudara. Kenapa? Saya rasa sudah biasa, otomatis semua. Nah ibadah juga sama. Nanti kalau saudara rasanya sulit ibadah online ini, rasanya berat. Tapi kalau kita biasakan,
lama-lama juga biasa. Kalau kita lakukan ulang-ulang, lama-lama juga biasa. Berdoa juga sama. Memang kadang-kadang berdoa itu berat, baca Alkitab itu berat. Kan pertama-tama ya, mengampuni itu berat, memberi itu berat awal-awal. Tapi kalau saudara biasakan lama-lama jadi udah automatically saudara akan melakukan. Amin. 1 Timotius 4 ayat 8 dikatakan bahwa ibadah itu harus dilatih. Ya, dilatih. Sama juga dengan Ibrani 10 tadi, dilatih, ya, dibiasakan. Diulang-ulang, latihan terus. Latihan berdoa hari ini 5 menit, besok 10 menit, ya. Latihan lagi baca firman Allah 1 pasal, latihan lagi jadi 2 pasal. Latihan menyembah Tuhan lebih lama lagi. Latihan melayani, latihan menolong, latihan, ya. Jadi yang poin pertama, bagaimana kita bisa terus menjaga, bisa tetap dalam komunitas ibadah kepada Tuhan bersama-sama dengan keluarga rohani yang lain. Jangan jauh-jauhkan diri saudara, lalu biasakan, ya, latih, kerjakan berulang-ulang. Yang mengerti katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan hari ini. Intinya jangan jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, saudara. Sesering mungkin lakukan, biasakan. Saya percaya terlalu banyak berkat yang Tuhan siapkan bagi saudara dan saya ketika saudara setia beribadah. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari siapkan roti dan anggur saudara. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur. Kami boleh mendengar firman-Mu dan saat ini kami siapkan hati kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, karena perjamuan kudus ini mengingatkan kami akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau mati buat dosa-dosa kami. Engkau menjadikan kami kaya sehingga Engkau yang kaya jadi miskin. Kami yang berdosa dijadikan tidak berdosa karena Engkau membenarkan menebus kami Tuhan. Terima kasih, kami yang jauh sekarang sudah dekat. Terima kasih untuk karya penebusan-Mu. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Ampunilah pelanggaran kami. Sucikan dan kuduskan kami. Berkati kami semua Tuhan. Dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara angkat roti yang ada di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Mari bersama-sama katakan amin. Kita memakannya dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah kesembuhan oleh bilur-bilur Yesus. Engkau yang sakit, terimalah kesembuhan. Sakit bagian fisikmu, sakit jiwamu karena banyaknya persoalan pergumulan, sakit dari ketakutan, dari kecemasan, kekhawatiran. Engkau disembuhkan. Bahkan juga sakit secara finansial. Tuhan sanggup menyembuhkan keuangan saudara, finansial saudara. Sakit dalam hubungan dengan keluarga, dengan teman-teman, dengan siapapun. Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Mari angkat sekarang cawan di tangan kanan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berkacauan pengucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Mari kita meminumnya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih 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 Bapa. Kau sembuhkan kami, Kau berkati kami, Kau buat kami jadi baru. Engkau membuat kami bergairah semangat kembali. Kami mau lebih lagi setia beribadah kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita pulang menerima berkat Tuhan, jangan lupa setiap hari Selasa kita ada rumah doa melalui IG Live. Ya, Instagram Live @Bethany Kuala Lumpur jam 9 pagi waktu Malaysia. Dan setiap hari Sabtu kita ada menara doa dan puasa melalui Zoom. Ya,
Jam 9 pagi juga waktu Malaysia, ya. Untuk saudara nanti bisa lihat juga info-infonya di YouTube gereja, dan juga bisa lihat melewat Instagram kita, account kita, boleh saudara lihat di situ. Bahkan juga di Facebook melalui teman-teman lewat gembala-gembala kul saudara. Jadi mari hadiri, ikutin selain ibadah-ibadah kul bersama dengan gembala-gembala saudara, mari tetap setia beribadah kepada Tuhan. Katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara, buka kedua tangan saudara untuk siap terima berkat Tuhan. Angkat tangan saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari katakan, Maranatha, datanglah Tuhan Yesus, kami merindukanmu. Sama-sama katakan, amin. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Amin.